Setiap anak menginginkan punya orang tua yang hidup bahagia. Kalau ternyata perpisahanlah yang harus terjadi, Vena ternyata siap menerimanya, walau itulah kondisi tersulit dalam hidupnya. Yang menjadi nilai lebih adalah Vena kecil begitu tabah menghadapi kemelut orang tuanya. Bahkan ia juga mampu membuktikan bahwa ia bukan anak yang terus larut dalam kesedihan itu. Jadi dulu tuh mama papa kan memang, mamaku kan married umur 15, papa umur 18-an gitu. Jadi ya itulah tuh yang to be married kan gitu. Jadi bingung gitu mau punya anak lagi tapi ekonomi kan belum stabil gitu. Jadi aku aja, tapi setelah papa lumayan lulus dari kuliah kan kerja waktu itu ya di Pemda, lalu lumayan lah ada penghasilan sehingga punyalah adik waktu itu. Dan ternyata punya adik itu memang menjadi satu hal yang lebih menyenangkan, karena dulu kan apa-apa sendiri. Sampai aku tuh dulu punya anjing namanya Pedro. Nah anjing ini tuh tidur, makan, mandi itu bareng gitu loh, karena aku nggak punya siapa-siapa kan. Dan dulu waktu aku umur 3 tahun mama sempat ke Amerika, jadi Pedro ini bener-bener sebagai bodyguard. Jadi kalau aku digangguin, dulu kan aku rambutnya kan pirang, dibilang Vena boleh depok kan gitu, marah kan, yang marah tuh anjingku itu, yang namanya ngatain bisa dikejar. Jadi memang akhirnya punya adik itu satu blessing gitu, dimana kita punya orang berbagi. Kalau dulu kan kalau sama anjing kita yang ngomong dia cuma dengerin aja gitu kan, begitu punya adik ya beda lah gitu, nyenengin banget gitu. Kalau sebelah sama mama sih nggak pernah, karena aku tahu banget kan situasinya kan, mereka kan pasangan muda, apalagi begitu mereka mau memutuskan mau divorce gitu ya, malah terbentuk satu cita-cita yang tidak pengen memperkeruh suasana gitu. Jadi dari kecil karena udah biasa ya ngeliat mereka fighting dan lain sebagainya, aku tuh bisa loh tanah sambil belajar, sambil mau berantem kayak tetap aja gitu, konsisten, nilai nggak pernah ada yang turun gitu. Jadi punya cita-cita, kalau memang keadaan sudah jelek, jangan kita perparah dengan misalkan aku jadi ngedrugs misalkan, atau jadi anak broken home yang gimana gitu. Setiap aku tidur gitu ya, selalu dibilangin, ini kan keadaan udah susah nih gitu. Jadi kalau kamu sayang sama mama, kamu nggak boleh menjadikan ini lebih jelek lagi. Kamu harus jadi orang yang jujur, harus jadi orang itu setiap hari, sehari 2 kali. Jadi wacana-wacana gitu udah melekat, udah jadi karakter gitu. Jadi once kalau saya berusaha break the rule ya, her rule gitu, saya ngerasa berdosa sekali, karena kalau saya sayang sama mama, saya harus biasa fulfill requestnya dia, yaitu ya jadi orang jujur, jadi orang harus bekerja keras. Itu sampai sekarang tuh terngiang-ngiang. Jadi alhamdulillah karena nurut sama mama itu menjadikan saya tidak pernah salah jalan gitu. Kalau dia lihat keributannya orang tua, dia hanya bisa, "Ma, Vena mau jadi orang pinter." Tapi dia nggak pernah bilang muka sedih atau enggak. Dia bilang Vena menjadi orang pinter. Oh iya pasti, soalnya mama lagi sedih gitu. Dia tahu kalau saya lagi sedih gitu, dia langsung samperin saya. Udah Ma, Vena nanti jadi orang pinter. Itu balasannya Vena sama mama. Vena janji biar papa seperti itu, Vena akan senengin mama gitu. Oh ya, karena omongannya anak kecil, saya pikir ya sudah, itu cukup menghibur buat saya gitu. Saya nggak pernah ngerasa cengeng sih di saat-saat itu, karena mereka itu kan berantem dari awal, bukannya saya umur sekian mau divorce tuh. Saya kan umur 20 mereka divorce. Jadi hari di mana saya dinobatkan jadi noni Jakarta, di hari itu ditentukan dari pengadilan agama bahwa mama papa cerai. Jadi waktu saya malam final abang none, kan saya sudah tahu ya hari ini putusan dari pengadilan. Tapi begitu saya ngelihat papa datang sendiri, dari kan hari itu sudah nggak satu rumah, terus mama datang sendiri, nah itu yang bikin saya tuh agak sedih, karena pada saat itu saya menang kan gitu. Semua orang kan pasti sama bapak ibunya habisnya pulang satu rumah. Kalau saya kan finally setelah mereka berantem tiap hari gitu, ternyata malam itu ya final bahwa mereka nggak satu rumah lagi. Jadi hari itu tuh inget banget, ada senengnya menang none Jakarta 92, tapi hari itu juga mama papa tidak sama-sama lagi. Jadi pada saat menang saya datang, itu paginya ketok palu berpisah. Jadi memang sedih. Vena kelihatan sekali sedih lihat bapaknya datang.
saya juga, tapi karena saya mungkin orangnya sudah menjalani ini, jadi saya lebih tegar daripada semuanya. Saya cuma bilang ya, memang ini udah jalannya. Jadi memang harus, kehidupan ini harus dijalani. Gitu. Vena pun nangis, sedih dia. Ma, jadi kita sendiri ya, Ma. Oh kan tahu dari dulu sendiri. Cuman dulu ada aja katanya ini, tapi sekarang kan resminya, jadi otomatis sudah tidak. Tapi dari dulu juga kan kamu tahu sendiri. Ya juga Maya gitu. Jadi dia sedih tapi dia juga tahu situasi gitu. Vena tahu ibunya berjuang keras untuk dirinya, bahkan untuk sebotol susu. Pernikahan muda orang tuanya memang tak perlu disesali, tapi harus menjadi pemicu buat keberhasilannya. Dari nongol di dunia udah tahu mereka selalu fighting, karena kan tuh yang to be married. Itu pelajaran buat saya. Kalau saya nanti dapat suami, saya nggak mau terlalu muda. Makanya saya nikah umur 23 sama Mas Ivan. Itu pun saya screening banget, calon suami saya tuh harus bukan anak orang kaya, tapi dia harus bisa kerja gitu. Ya, saya nggak pernah bilang sih sama mama, karena saya sudah tahu dia kerja keras kan, buat beliin saya susu, dia mesti ngebiayain papa kuliah, dia fight lah gitu. Padahal dia dari kecil hidupnya nggak pernah susah. Jadi saya kalau untuk ngomong yang komplain tuh udah nggak tega gitu. Ya saya jadi diri saya sendiri aja, dengan apa yang dia suruh saya fulfill, saya turutin, nggak pernah saya langgar. Makanya saya jadi anak tuh patuh sampai detik ini. Kalau dibandingin sama adik-adik saya tuh masih suka ngelawan, saya tuh nggak pernah ngelawan. Waktu itu saya berjuang gimana untuk bisa beli susu, karena kan papahnya masih kuliah. Jadi memang tidak, kita juga tinggal di rumah mertua indah. Jadi saya berusaha kerja, sebelum itu pagi saya beresin dulu ini Vena. Terus saya kerjanya nggak kerja di luar seharian, nggak, paling datengin orang, bikin mama hobinya dia sanggul. Saya tuh hobi sanggul, bikin rambut tuh hobi. Jadi saya siapa pagi-pagi, mama ada ibu kebetulan tinggal di kompleks angkatan laut. Jadi ada ibu-ibu yang perlu sanggulan, pagi-pagi udah datang, lumayan dapat duit buat beli susu gitu. Kadang-kadang bantu juga papahnya beli buku buat kuliah gitu. Sejak kecil Vena tahu ia punya seorang ayah, tapi tak pernah merasakan hal-hal indah bersamanya. Tapi Vena yang lugu selalu bisa menjawab semua pertanyaan teman-temannya perihal keberadaan ayahnya. Dengan berjalannya waktu sampai umur 10 tahun, Vena itu udah bisa, arti kata, mengerjakan selain tugas sekolahnya, lalu dia membuat nyaman orang tua maupun dirinya, dan dia tidak pernah merasa cengeng. Artinya anak kecil kan suka cengeng, dia sudah melebihi dewasa seperti umurnya. Kadang-kadang ada di sekolah juga semua dijemput papahnya, kenapa dia enggak? Itu dia bisa menjawab sendiri gitu. Papa saya ada. Kan kita tidak dalam hidup kan tidak mungkin sama. Harus dijemput papa, semua papa. Itu jawabannya Vena. Kesulitannya waktu itu kalau ngadepin Ongki gemeter. Ya gemeternya salah tingkahnya kalau ketemu Ongki gitu. Karena waktu itu ngefans ya.